Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Galib Zekari Atta, mahasiswa baru Universitas Andalas, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, dan dari kelompok Bakti 84, Bing AI. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah permasalahan di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa saat ini, atau masa era modern yang sekarang ini. Apa itu masalahnya? Kira-kira apa ya? Baiklah, pada kali ini aku akan membahas mengenai penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Seperti yang sama-sama kita ketahui, perkembangan teknologi sekarang ini, terutama di bidang internet, media sosial, memudahkan para oknum-oknum untuk melakukan kejahatan seksual, teman-teman, di platform digital manapun. Seperti kita ketahui, kejahatan-kejahatan ini terjadi di dunia maya dan menjurus kepada seksual ke seseorang. Kejahatannya bisa apa saja. Bisa itu berupa foto, bisa itu berupa kejahatan verbal, bisa itu berupa bullying, bisa itu berupa penyalahgunaan hak cipta, penyalahgunaan foto, dan penyalahgunaan video. Jadi dari kasus ini, saya sendiri mendapatkan beberapa pertanyaan. Di antaranya, pertanyaan yang pertama, apa saja bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Ada banyak bentuk penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan seksual, teman-teman semua. Salah satunya, platform digital dapat digunakan untuk kejahatan seksual seperti penyalahgunaan foto kita. Misal nih, kita mengupload foto atau mengupload sebuah video di media sosial kita. Tapi, karena canggihnya dunia sekarang, orang itu bisa saja merubah foto kita. Misalkan foto kita dengan pakaian yang tertutup, mereka bisa merubah kita menjadi tidak berpakaian atau bahkan telanjang, teman-teman. Video kita yang awalnya biasa saja, orang itu bisa mengedit dan mengubah kembali video kita menjadi yang tidak terbayangkan lagi. Apakah itu menjadi menjurus ke arah-arah seksual, atau itu menjurus ke arah-arah video-video yang tidak senonoh, ya teman-teman. Bahkan itu contoh beratnya. Contoh ringannya saja, kita juga bisa melihat, misalkan kejahatan verbal seseorang, kejahatan mulut ini, ketika ada sebuah foto yang mungkin agak aneh di mata seseorang, maka dia bisa saja membuli, mungkin itu berupa fisik seseorang, atau mungkin membuli fisik seksual seseorang. Maka itu dia akan bilang seksi atau segala macamnya, ya teman-teman, dan banyak hal lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja platform yang memungkinkan sebagai tempat sumber kejahatan seksual? Pada masa era kali ini, di mana media sosial adalah sebuah kewajiban, teman-teman, setiap orang itu pasti punya Instagram, WhatsApp, Facebook, atau bahkan Twitter, TikTok, YouTube, Telegram, dan banyak media sosial lain. Tempat-tempat yang saya sebutkan tadi sangat memungkinkan sebagai tempat untuk kejahatan seksual. Misal ketika kita mengupload foto kita atau video kita di platform-platform digital yang biasa kita gunakan, ada saja oknum-oknum yang nantinya menggunakan AI yang luar biasa canggihnya, teman-teman, untuk mengubah foto kita, mengubah video kita. Dan itu tentunya tidak kita inginkan, teman-teman. Itu contoh yang berat. Jika contoh ringannya saja, apabila kita tidak betul-betul dalam menggunakan aplikasi yang kita miliki, maka mungkin ketika kita mengupload video di TikTok,
kita mengupload video di Instagram, maka akan ada saja kejahatan-kejahatan verbal yang mengarah ke arah seksual dari oknum-oknum. Dan tak heran sekarang kita temukan ketika anak kecil salah dalam menggunakan media sosial, maka ia bisa saja terjerat kepada kejahatan seksual. Ia akan diumbu-umbu, dia akan dirayu, dia akan diberikan hadiah oleh orang-orang dewasa yang pada akhirnya diajak ketemuan, diberikan hadiah, lalu akan mengarah ke arah kejahatan seksual. Tak heran bahkan kejahatan seksual pada sekarang ini sering terjadi pada anak-anak maupun remaja, teman-teman. Karena dua fase ini adalah saat-saat rentan ketika kita menggunakan media sosial. Maka haruslah kita sebagai pengguna media sosial harus bijak, teman-teman. Apalagi terhadap orang tua, harus memerhatikan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Nah, faktor-faktor ini ada banyak sekali, teman-teman. Yang salah satunya yaitu bisa saja itu berupa benci, dendam, ataupun iri, ya teman-teman. Misalkan nih, aku sebagai pengguna media sosial iri melihat kehidupan mewah seseorang ketika ia mengupload di media sosial yang ia miliki. Dan ketika sebuah iri dan dendam ini meledak-ledak dalam diri seseorang oknum ini, maka ia bisa saja menyalahgunakan akun ataupun foto-foto dan video di media sosial orang tersebut. Apakah dia akan merubahnya menggunakan AI, apakah dia akan menyerang dengan bullying verbal yang mengarah ke arah seksual kepada orang tersebut. Dan tak lain tak bukan, terkadang ketika ia mengubah foto dan video kita, bisa saja nih yang parahnya mereka memasukkan itu ke dalam link-link YouTube biru. Mohon maaf ya. Dan faktor-faktor tersebut bisa jadi juga karena perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat di era sekarang ini. Kita sedari kecil, mungkin anak kelas 3 SD saja, sudah mengerti dengan hal-hal yang berbau dewasa, ya teman-teman. Jadi karena dari kecil sudah mengenal hal-hal yang sangat-sangat dewasa, mengenal hal-hal yang berbau percintaan, dan merusak otak, alhasil mereka penasaran, dan akhirnya ingin mencoba ataupun ingin melihat hal-hal yang berbau dewasa. Nah, hal-hal inilah yang merusak moral anak-anak kecil dan anak-anak yang remaja, dan akhirnya dia merasa kejahatan seksual atau hal-hal yang berbau seksual itu adalah hal yang biasa mereka lakukan, teman-teman. Hal yang biasa. Oh ini mah biasa. Oh itu kalau lu belum gitu, lu belum keren gitu. Jadi faktor-faktor kedewasaan yang sangat cepat juga bisa menyebabkan penyalahgunaan platform digital sekarang, teman-teman. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Bagaimana cara kita agar terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital? Nah, ini teman-teman, untuk ini ada dua cara agar terhindar untuk diri pribadi dan untuk orang-orang terdekat. Yang pertama saya akan masuk diri pribadi dulu. Yang pertama yang perlu kita perkuat adalah kita harus memperkuat iman kita, perkuat agama kita, perkuat hal-hal religius dalam diri kita, agar kita bisa dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang berbau seksual, karena kita mempunyai iman yang kokoh. Dan yang kedua, kita jangan sesekali mengikuti hal-hal yang berbau dewasa. Jika kita menemukan hal-hal yang berbau dewasa ketika kita mengecek HP ataupun mengecek sesuatu, hindari, teman-teman. Keluar segera dari website-website yang berbahaya. Dan sedari kecil hendaknya kita menghindari hal-hal tersebut. Dan untuk orang-orang terdekat, kita bisa mengingatkan orang-orang tersebut
ataupun apabila kita melihat langsung orang-orang tersebut terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau seksual dan berbau dewasa, maka alangkah baik kita sebagai orang terdekat melarangnya ataupun memberhentikan orang tersebut agar orang-orang terdekat kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan seksual. Jadi segitu pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang saya dapatkan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galib Zakariata, saya pamit.